Ya, jadi di video kali ini, di vlog kali ini, di motovlog kali ini, di konten kali ini, di kesempatan kali ini, di momen kali ini, di riding kali ini, di touring kali ini, gue bakal buat konten jalan-jalan ringan aja lah ya. Dan ini udah puluhan kilo, hampir ratusan kilo dari Jakarta posisinya, dan gue lagi pengen menghirup udara yang segar-segar gitu men, karena terlalu banyak mikir, jadi riding tipis-tipis lah ya. Dan ya gue pengen sambil cerita juga jalur-jalur ekstrim yang lagi gue lewatin ini. Sebenarnya ini nggak ekstrim-ekstrim banget sih, cuman ya yang namanya jalan jalan kayak hutan belantara, terus rimbunan pohon, ya itu pasti ada aja cerita-cerita mistis ya kan. Jadi ya tapi kalau ini gue di daerah Jasinga gitu, menurut gue aman sih, enak gitu, suasananya tuh enak, meskipun ya ada lah sedikit cerita horor, mulai dari gue ngeliat di artikel gitu tadi kemarin tuh sebelum riding, gue ngeliat ada artikel tanjakan atau turunan sinden atau apalah ya. Menurut gue ya ada lah pasti hal mistis-mistis gitu. Dan iya, jadi tujuan gue mau kemana sih? Jadi ceritanya gue mau mantai dulu cuy. Anjay, gue mau mantai. Tapi gue sengaja lewat sini biar lebih jauh sedikit. Gue mau melipir dulu, gue mau main dulu ke rumah teman gue sambil jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan ringan. Ini gue 4 motor, tapi yang on cam cuman gue doang. Yang lain udah jalan duluan, gue paling belakang nyusul, soalnya gue pengen buat konten dulu. Dan biasa gue pakai Z250. Sambil cerita sedikit soal motor. Jadi motor Z250 ini sebenarnya ini motor nggak sehat-sehat amat sih ya. Jadi bagian stangnya ya penyakit Kawasaki seri 250 sebelum tahun 2018 ya gitulah ya. Jadi stangnya itu kayak agak rada berat gimana gitu, apalagi di kecepatan sekian itu kadang kayak getar-getar gitu ya, similar sama seperti kebanyakan pada umumnya. Dan ini kalau buat dipakai riding jauh sebenarnya ini motor nggak nyaman-nyaman amat sih, karena gue harus konsentrasi penuh. Ditambah lagi ini gue mager, gue sih kesalahan gue gitu, mager. Ini bannya udah mulai sedikit botak kayaknya, dan gue emang ada kesempatan, gue pengen tuker. Jadi gue ada beberapa motor, yang satu ban bad leg mau gue pindahin ke sini dulu. Jadi gue mau pakai Pirelli di motor gue yang satu lagi. Ya belum ada kesempatan, belum ada waktu. Jadi ya udahlah, nanti dulu. Dan terus masalah selanjutnya di motor ini adalah biasa rantai keteng. Ini penyakit umum juga, generasi Ninja sebelum tahun 2018 rantai ketengnya. Dan motor ini gue beli hari itu posisi dalam keadaan sehat, tapi memang gue pakai cukup jauh. Dalam seharian gue buat kerjaan itu kalau dilihat dari odonya itu bisa nambah 100 kilo per hari. Jadi gue per hari itu nambah 100 kilometeran. Dan rute-rute yang gue lewatin itu kayak macet, terus ya pokoknya panas ya gitu lah ya. Kalau udah macet udah pasti panas ya. Dan ngomongin soal rute yang gue lewatin ini, sumpah men, ini asri banget, enak banget gitu kan. Gue nyaranin lo kalau jalan-jalan refreshing, pengen fokus yang ke hijau-hijau, lewat sini deh. Ini ajib banget. Pertama, lo tuh jarang ngeliat yang namanya truk yang gede-gede, tronton, itu yang pertama. Yang kedua, jarang banget tuh ngeliat bus pariwisata lalu lalang di sini. Ini memang alternatif lintas juga, kalau mau ke Bandung bisa, terus dari Bogor mau ke area Tangerang bisa, terus dari Jakarta mau ke area pelosok-pelosok di ujung Banten sana juga bisa. Jadi ini jalur serba bisa. Tapi enaknya ini jalur nggak semua kendaraan ada di sini. Maksudnya banyak di sini, soalnya lu bisa lihat nih dari tadi nih gue riding itu biasa aja men, jarang banget gue nemu bus pariwisata, apalagi truk tronton yang bannya tuh sekian banyak, jarang. Kebanyakan truk-truk kecil-kecil gitu. Ya ada lah truk 1-2, tapi nggak banyak banget. Dan jalur ini tuh enaknya apalagi selain yang nggak ada kendaraan yang gede-gede banget, enaknya hijau. Ini masih kelewat hijau sih menurut gue, kebanyakan hijau ini terlalu banyak. Ya kalau dibilang nggak
Iya nggak sedingin jalur puncak, tapi enak aja gitu. Ini kalau lo nggak pakai masker ngirup udara seger sini, itu enak banget, enak parah. Dan apa ya, gue biasanya kalau touring itu lebih ke bukan masalah jauh. Gue nggak tahu ya, lo kalau touring tipikalnya kayak gimana, nyari rute yang jauh atau yang gimana. Kalau gue nyari yang hijau. Biasanya gue kalau touring ya biar nggak boring juga kan, nyari yang banyak pohonnya kanan kiri, nggak mesti hutan, nggak mesti tanjakan, yang penting kanan kiri hijau. Bodo amat lah ya, mau sawah kayak jadi, mau sekedar pohon-pohon hijau jadi, nggak mesti nanjak, nggak mesti turunan. Karena menurut gue perjalanan yang hijau kanan kiri kayak gini nih tuh enak banget men. Dan kadang gue kalau riding touring itu milih jalur nggak apa-apa jauh, tapi kebanyakan pohon hijau-hijau, kebanyakan tumbuhan, daripada dekat tapi lewat yang panas gersang kayak ya banyak banget jalur lintas Jawa yang kayak panas gitu. Salah satunya yang gue lebih ke apa ya, contoh aja deh, jalur yang gue paling nggak suka banget kalau riding pakai motor ya, kalau pakai motor, jalur Pantura men. Itu gue nggak nyaman banget di jalur Pantura. Emang harus kudu ekstra sedikit konsentrasi. Tapi kalau jalur begini, waduh enak banget, nyantai ya kan, nyantuy. Padahal gue udah pisah dari rombongan nih, yang lain nih 3 motor udah jalan duluan di depan, gue belakangan. Gue tuh suka banget gitu belakangan, enak gitu kan. Tadinya maunya gue di depan, gue sambil bikin konten tapi enggak lah, susah repot nanti. Soalnya nih jalurnya lika-liku, belok-belok gitu kan, takutnya pada nafsu buat nyalip. Jadi daripada repot gue ngedit cut-cut sana sini, mendingan lu pada jalan duluan deh, gue jalan nyantai. Dan ngomongin soal konsumsi bahan bakar, ini motor gue isi cuman 100.000. Dan apalagi ya, oh iya, motor ini kata abang-abang bengkelnya, ini kan kemarin udah sempat kena nih lahatnya. Jadi ngaruhnya itu performa lahatnya itu, maksudnya durability-nya tuh tergantung dari tangki juga kan. Jadi kalau gue sering isi full, kebanyakan isi banyak, itu ngaruh ke shock bagian depan, ngaruh ke lahatnya juga. Jadi kata abang-abangannya nih, katanya dan dia ngerekomendasin gue kalau isi setengah lebih lah, jangan sampai full banget. Dan ya ini tangkinya gede banget men, tangkinya gede karena ya kalau Ninja generasi terbarunya tangki udah lebih kecil dan ini lebih gede. Jadi kayak nafsu gitu kalau diisi kurang penuh tuh, kayak nafsu gimana gitu. Apalagi ya gue pengen ngomong ya ke lu ya di motovlog kali ini. Sebenarnya nggak banyak sih pengen ngomongin, soalnya gue lagi terkesima banget sama pemandangannya yang hijau banget. Nih lo bisa lihat nih, sebelah kiri gue adalah rumah dikit-dikit. Itu enak men, ngeliatin kayak gitu tuh kayak balik ke tahun 90-an gitu. Balik ke tahun 90-an, ngeliat rumah jarang-jarang ya kan, masih banyak yang hijau-hijau, pohon-pohon. Itu resep banget sih ngeliatnya. Dan oh ya, gue ngasih tau juga tujuan gue tuh pengen ke Tanjung Lesung. Tapi sumpah kalau lu ngikutin jalur gue, ini bakal jauh banget. Karena gue nggak one point langsung ke Tanjung Lesung, enggak. Gue ada tujuan lagi, jadi gue ke tempat teman gue dulu, baru ke Tanjung Lesung. Ya nambah kilometer sih, nambah jauh. Cuman ya gue pengen jalan santai, kayak gue bilang tadi, gue lebih suka hijau kanan kiri dibandingkan cepet tapi nggak terlalu hijau. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, gue pengen sekalian mampir ke teman gue, sekalian rebahan sedikit lah, rebahan tipis-tipis gitu, nggak usah buru-buru amat gitu jalan. Sumpah dah, ini pemandangannya gelo ngeliatnya men. Ini dihiasi dengan gunung-gunung ya kan, terus dihiasi dengan jalanan. Ya ada sih lubang bopeng sedikit, tapi nggak banyak, nggak parah. Kalau di jalur Pantura kan tambelannya banyak banget kan, dan gue sedikit bacot juga, sedikit nyerocos. Jadi tahun kemarin waktu gue balik ke Jawa itu, ya ini Pulau Jawa juga sih, maksudnya balik ke gue jalur ke arah Wonogiri itu, ban mobil gue pecahnya gara-gara jalanannya, tambelannya parah. Ya mungkin sampai di sini aja vlog motor gue. Ya sampai jumpa di vlog berikutnya men.